dokternya itu bilangnya oh nggak bisa hamil. Ini adalah hasil dari pejuang garis 2. Halo teman-teman, ini kita lagi mantap bareng Mas Saga dan Ibu. Mas Saga iya. Iya. Mas Saga mau sama Bapak? Iya. Udah mau cerita-cerita deh. Cerita-cerita ya ini loh. Mas Saga sama Bapak. Iya. Udah mau cerita-cerita sama Ibu. Mas Saga sama Bapak ikut. Ya. Jadi ini adalah hasil dari pejuang garis 2. Alhamdulillah. Ya, sama Bapak senang. Pengen Bapak enggak ngerokok. Sama itunya kainnya. Iya. Nah, kalau ini Nih buat kepalanya nah ini. Perkenalkan dulu. Ini adalah adikku. Oh, ini Gisanya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol ringan tentang apa ya guys jenengnya ya? Perjuangan mendapatkan Mas Saga. Jadi adikku ini putih enggak? Lemonine yang hangat napa panas napa es? oh Es. Es lemonine. Oh nggih. Oke, bisa diceritakan kamu itu jujur ngajak podcast kamu dulu takon gitu. Giliran ngajak podcast sama hari ini. Podcast, aku pejuang garis 2, giliran diajakin podcast malah gitu. Terus sama di interview malah aku disupperi aja. Oke. Ayo lanjut. Boleh diceritakan nggak nih sama teman-teman apa ya, teman-teman onlineku, kamu itu ya boleh nanti ya, kamu itu berapa tahun penantian waktu dapat Mas Saga itu? Kamu berapa tahun menikah? Masuk di tahun kedua. Nah, diagnosa dari dokter apa? Diagnosa dari dokter di awal itu kalau aku sel telur kecil tapi bukan PCOS, cuma sel telurnya ukurannya kecil banget, nggak nyampe 1 cm. Enggak banyak, biasa aja. Kata dokternya itu cuma ukurannya aja yang kecil, jadi sulit untuk dibuahi. Jadi kayak gak susah untuk mencapai ovulasi ya. Betul, dan itu tuh pemeriksaannya tuh kayak beberapa hari setelah head gitu loh, jadi kayak mau masuk ke masa subur tapi ukurannya nggak bener-bener nggak nyampe ke 1 cm, jadi jauh banget. Terus kalau suami teratozospermia. terato itu bahasa apa ya, kayak bahasa awamnya itu bukan ukuran, jadi bentuknya itu nggak sesuai dengan yang seharusnya. Kayak kalau sperma itu kayak kecebong gitu ya bentuknya, ekornya harusnya 1, itu ekornya 2, atau ekornya harusnya lancip, itu ekornya tumpul. Kepalanya harusnya lonjong, itu kepalanya bulat. Jadi kayak bisa dibilang selnya cacat lah ya. Yes. Cacat. Terus setelah itu berarti kamu ke dokter pas 2 tahun pernikahan atau dari sebelumnya udah pernah ke dokter? Ke dokternya itu pas di umur 1 tahun pernikahan. 1 tahun pernikahan coba cek akunnya dulu, terus setelah beberapa bulan kemudian cek analisa sperma suaminya. Terus pas dua-duanya udah cek, apa ya, perasaan mungkin nanti lebih ke kontenmu aja ya. Maksudnya untuk lebih detailnya nanti ada di kontennya dia. Nanti dia mau bikin konten yang mungkin hampir sama temanya, kayak sharing aja. Pejuang garis 2. Lu dokter berarti kayak susah dibilang kayak nggak bakalan, atau dibilang apa waktu ketahuan pertama yang kalau yang sel telur dibilangnya kalau yang sel telur itu
harusnya ada pemeriksaan lanjutan kayak HSG kah atau apa gitu, terus harus datang lagi setelah head hari ke berapa lupa gitu. Cuma karena pas itu ya perasaannya otomatis campur aduk gitu ya, jadinya kayak menenangkan hati dan pikiran. Jadi kayak ya udah mengkonsumsi obat yang diresepkan, terus kayak sambil nunggu hasil analisa sperma itu. Jadinya ya kalau pas dari dokter itu pertama bilangnya pas tanya kalau semisal bulan depan saya hamil, suaminya nggak perlu analisis sperma apa segala macam, saya juga nggak perlu HSG kan, dan dokternya itu bilangnya nggak bisa hamil. Padahal niatnya mungkin niatnya itu bukan yang bilang nggak bisa hamil, tapi belum bisa. Cuma dokternya terlalu frontal dan terlalu to the point, jadinya kayak agak. Jadi sebenarnya langsung kayak drop ya, pasti ya. Iya, pasti langsung kayak galau melanda. Tapi terus, ya sudahlah. Selama waktu hasil analisa keluar, terus dokter bilang kayak gitu juga atau beda? Enggak, soalnya pas analisis sperma keluar itu kebetulan dokternya itu enggak praktek atau akunya nggak bikin janji dulu, jadinya kayak nggak ketemu mau dibikin janji ulang, terus cuma udah karena keburu penasaran dibuka sendiri dan searching sendiri dengan kenekatan sendiri gitu, jadi kayak udah keburu, mentalnya sudah down juga ya, down banget gitu. Jadi pas waktu buka sendiri hasil analisa sperma, tahu hasilnya terasus spermia ya, terus langsung searching sendiri dan langsung kayak menyimpulkan sendiri kalau wah aku nih kalau dengan sel telur kecil dan kualitas spermanya yang seperti itu kayak ini tuh susah banget, kayak nggak mungkin nih sebulan 2 bulan itu nggak bakalan mungkin bisa jadi dan yang terato itu 99% abnormal, jadi yang normal itu cuma 1%. 0,1 berarti 1% normal, sel telur ukuran kecil, dan alhamdulillahirobbilalamin semuanya itu dipatahkan oleh kuasa Allah. Alhamdulillah, dan aku senang banget walaupun kayak bukan aku yang berhasil, tapi aku tetap senang banget. Ini ya kan kita sedarah, jadi itu ya darahku juga ya. Gitu, sama-sama. Merasa kayak ya alhamdulillah punya ponakan yang benar-benar ponakan memang kandung ya. Kalau ponakan itu banyak pol, tapi bukan yang dari kayak kakak beradik kandung gitu, tapi dari seperti, dan alhamdulillah sekarang dari adik dapat, jadi ya alhamdulillah senang banget, dan dapatnya masya Allah. Pokoknya cerita ini tuh panjang banget ya. Mungkin bisa di lain kesempatan kita bisa sharing bareng lagi, atau nanti channelnya Ibunda Saga nanti juga bakal share bagaimana prosesnya. Jadi bukan cuma mau dapetin saja ini yang susah ya, tapi waktu Saga mulai juga prosesnya masya Allah, dan untuk ukuran vonis atau diagnosa yang gitu subhanallah banget, kayak udah pokoknya kayak aku bilang sih buruk banget lah ya, diagnosanya yang udah buruk, tapi dengan hasil manusia ya, hasil ciptaan Allah yang keluar sebegitu masya Allah, sehat, lengkap, bagus, lengkap, baik, pokoknya udah sempurna lah ya di mata kita, maksudnya walaupun nggak ada yang sempurna, ya, maksudnya nggak ada yang sempurna, kita tapi itu alhamdulillah sempurna secara fisik. Padahal hasil analisa spermanya yang cacat, tapi keluar bayi yang secara fisik itu sempurna ya, sempurna dalam arti itu lengkap semuanya, terus fungsi dari indera semuanya itu berfungsi dengan baik, itu udah benar-benar sempurna jadinya ya. Benar-benar bersyukur banget lah. Aku aja yang bukan yang lahir, bukan yang aku ngandung, aku ngerasa banget rasa takjub sama ajaibnya gitu. Kalau
mukjizat mungkin bukan mukjizat kan untuk nabi ya, kalau manusia karomah anugerah yang luar biasa. Makanya aku pengen banget sharing sama teman-teman pejuang garis 2, biar teman-teman pejuang garis 2 di luar sana termasuk aku itu semangat dan tetap tawakal, kita usaha, setelah itu ya udah serahkan sama Allah biar Allah yang bekerja gitu. Karena manusia dokter itu mereka bekerja itu sesuai kompetensinya, mendiagnosa atau mengobati itu udah sesuai kompetensi dan kapasitasnya sebagai seorang dokter. Tapi di luar itu dokter manusia dan masih ada yang lebih kuasa dari segala-galanya, dari siapapun yaitu Allah. Jadi gak ada yang gak mungkin gitu. Itu jadi buat motivasi aku dan aku jadi lebih semangat lagi ya, pengen yang lain juga ikutan semangat dengan story pejuang garis 2 ini yang sedang berjuang, yang jadi pejuang garis 2. Pokoknya lakukan semua usahanya, semangat aja. Semua jalur itu ditempuh, mau jalur darat, jalur laut, jalur langit, semuanya itu ditempuh, tapi masih dalam batasannya, nggak usah yang di luar batas, masih yang masuk di logika. Yang penting itu masuk di logika, walaupun kalau kita bilang jalur langit itu kadang nggak bisa di logika ya. Cuma contohnya kayak aku juga hitungannya kayak di luar bisa logika dokter aja bilang nggak mungkin, nggak bisa, kata dokter itu kayak ini tuh nggak bisa. Tapi alhamdulillah yang dimaksud berusaha itu ada yang sesuai logika itu maksudnya kayak jangan yang perbuatan menuju perbuatan ya, jangan yang belok atau kayak orang bilang kayak coba makan apa gitu, misalkan itu kan gitu kan ya dipikir aja ya, nggak mungkin masuk akal gitu. Atau makan, ada yang bilang kayak makan ari-ari punya bayinya siapa yang baru lahir gitu kan, ada tuh di beberapa daerah gitu ya, kepercayaan tanpa menjelekan atau apa gitu ya. Kalau itu kan memang mereka percaya silakan. Cuma kalau saran aku pertama itu yang masuk di logika kita aja, terus supaya kita yakin ya sama itu ikhlas dan ridho dari kedua belah pihak. Betul, itu yang paling penting. Kalau mau semisal mau di medis, suami istri harus sama-sama kayak ya udah oke, aku mau di medis, tapi dua-duanya ikhlas dan ridho, nggak cuma menjalani tanpa ikhlas dan ridho, itu kayak kurang menurutku. Kalau mau yang herbal atau tradisional juga sama-sama, jadi harus lebih ke komunikasinya itu harus yang benar-benar ya udah aku berarti harus bangun komunikasi yang baik dulu ya, betul, antara suami istrinya itu, walaupun nggak semudah yang dibilang ya, karena aku juga susah sekali untuk kayak menyatukan kita mau ambil jalan ini nih, itu kayak butuh waktu hampir yang 2 tahun itu kan baru kayak ya udah deh. Tapi ya alhamdulillahnya kita mau sama-sama berusaha, ya udah lewat jalur ini kita sama-sama ikhtiar, sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, alhamdulillah keluar Mas Saga. Itu berarti hasil dari medis atau hasil dari non medis? Nanti aja jawabnya di kontennya Mama nanti Ibu Saga, di kontennya Ibu Saga aja. Insya Allah doakannya saya semoga tidak aja mager. ada niatan untuk bukan niatan sih, niat udah ada, niat sudah ada, tinggal realisasinya. Iya Mas ya. Iya Mas ya. Itu di belakang ada Mas Saga. Kemudian aku mau nanya yang punya ini bibit dari diagnosa dokter itu bibit Abnormal 99%. 99% itu abnormal. Teratur dan sampai akhirnya jadi yang blondo seperti ini, gimana perasaan? Happy. Happy sekali ya Mas ya. Alhamdulillah banget luar biasa. Kalau misal story ini kira-kira dibuat
mau nggak? Boleh. Boleh. Jadi Insya nanti Allah ya. Insya Allah ibunya Saga sama bapaknya Saga juga biasa sharing gimana perasaannya dia waktu pertama kali tahu hasil bakal darinya dia seperti apa, terus waktu udah jadi ini si zigotnya ini sudah ada di dalam rahim itu lagi. Oke lah teman-teman, jadi aku mau sudahi video kali ini karena aku mau walaupun ini belum ada datang ya, tapi aku mau cek dulu. Terima kasih